warahmatullahi wabarakatuh. Learning Jurnal 1 tanggal 18 Februari 2022. Perkenalkan, saya Siti Romiza, mahasiswi semester 4 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Kali ini saya akan berbagi cerita saat pembelajaran mata kuliah Fikih Muamalah 2 yang diampu oleh Ibu Eva Fadilah, SH.MH. Pertemuan pertama yaitu membahas mengenai pengantar muamalah yang disampaikan langsung oleh beliau dengan materi pengertian fikih secara bahasa berarti al-fahmu, yaitu pemahaman atau pengetahuan tentang agama. Pengertian muamalah berasal dari kata amala yu'amilu muamalah yang berarti saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Dari pengertian fikih dan muamalah secara bahasa tersebut, dapat ditarik pengertian fikih muamalah, yaitu pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariah mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci. Dasar hukum fikih muamalah terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang berarti, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Selanjutnya, kaidah umum muamalah, yaitu hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Adapun prinsip dasar muamalah yaitu sukarela tanpa mengandung unsur paksaan, mendatangkan manfaat dan menghindari mudorot dalam bermasyarakat, memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, larangan ihtikar atau monopoli, larangan goror, larangan maisir atau judi, dan larangan riba. Adapun ruang lingkup fikih muamalah terdapat dua. Pertama, adabiyah yaitu mencakup segala aspek yang berkaitan dengan masalah adab dan akhlak. Kedua, madiyah yaitu mencakup segala aspek yang terkait dengan kebendaan yang halal, haram, dan subhat untuk diperjualbelikan. Adapun objek kajian fikih muamalah menurut Ibnu Abidin, pertama, transaksi kebendaan atau al-muawadatul amaliyah, kedua, pemberian kepercayaan atau amanah, ketiga, perkawinan atau munakahat, keempat, urusan persengketaan atau gugatan dan peradilan, dan yang terakhir yaitu pembagian warisan. Dari pertemuan pertama ini dapat disimpulkan bahwa fikih adalah pemahaman atau pengetahuan, sedangkan muamalah adalah saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Seperti apa yang didefinisikan oleh Abdul Wahab Khalaf, bahwasannya fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syara mengenai perbuatan manusia yang diusahakan dari dalil-dalil yang terinci. Selanjutnya, saya akan menyambung learning jurnal kedua tanggal 23 Februari 2022, yaitu membahas tentang syirkah yang disampaikan oleh kelompok 1 dengan pemakalah teman sekelas saya yaitu Amel, Novia, dan Fadilah. Materi yang dibahas yaitu tentang pengertian syirkah secara bahasa, yaitu persekutuan, kerjasama atau bersama-sama, dan pengertian syirkah secara istilah yaitu suatu kerjasama usaha antara dua orang atau lebih di bidang modal atau jasa dengan menetapkan pembagian hasil keuntungan dan kerugian berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat. Adapun macam-macam syirkah menurut para ulama yaitu terdapat dua. Pertama, syirkah amlak yaitu memiliki sesuatu barang secara bersama-sama karena pewarisan. Kedua, syirkah ukud karena kedua pihak sengaja melakukan perjanjian untuk bekerja sama dalam kepentingan harta dan untuk memperoleh keuntungan harta benda. Dalam syirkah ukud pula terdapat 5 macam syirkah lagi, yaitu pertama syirkah inan, kedua syirkah mufawadoh, ketiga syirkah wujud, keempat syirkah abdan, dan kelima syirkah mudorobah. Selanjutnya rukun syirkah dalam pasal 141 ayat 1-3 KHS yaitu setiap anggota syirkah mewakili anggota lainnya untuk melakukan akad dengan pihak ketiga dan atau menerima pekerjaan dari pihak ketiga untuk kepentingan syirkah. Masing-masing anggota syirkah bertanggung jawab atas resiko yang diakibatkan. Seluruh anggota syirkah bertanggung jawab atas resiko yang diakibatkan oleh akad dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh salah satu anggotanya yang dilakukan atas persetujuan anggota syirkah lainnya. Dengan harapan apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih karena sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di learning journal selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.